Greeners, kembali lagi bersama Hotpot, House of Development Program. Wait, tunggu, ini kok kayaknya judulnya agak berbeda ya, para Greeners. Oke, jadi di edisi sebelumnya memang namanya adalah Head of Department Podcast. Tapi kali ini kita telah rebranding menjadi House of Development Podcast ya. Nah, ini kenapa? Nah, karena di edisi sebelumnya kita nih hanya mengundang Head of Department aja ya. Namun sekarang kita nggak hanya ngundang Head of Department-nya, tapi juga anggota-anggota timnya. Nah, harapannya sih biar para Greeners bisa mendapat lebih banyak kisah ya yang menginspirasi para Greeners untuk tetap semangat bekerja. Karena di sini kita rebranding, memulai dengan judul yang baru, tentunya hostnya juga harus baru dong ya. Perkenalkan, nama saya Patricia. Kita akan langsung mulai saja ya hotpotnya tanpa berlama-lama lagi. Jadi di episode kali ini kita kedatangan guest star yang sungguh luar biasa. Langsung saja ya kita sambut Ibu Yunita Kristiani. Halo Ibu. Halo. Oke, gimana kabarnya hari ini Bu? Baik, luar biasa. Oke, oh ya sebelumnya mungkin Ibu bisa memperkenalkan diri nih kepada para Greeners, mungkin dari nama, dari departemen mana, dan juga dari menduduki posisi apa nih. Silakan Ibu. Oke. Halo Greeners, saya Yunita Kristiani dari Inland Service Department Region. Lebih tepatnya untuk bagian Sumatera. Saya menjabat sebagai Inland Service Department Sumatera Manager. Oke, terima kasih perkenalannya ya nih. Bu Yunita sendiri ini sudah bekerja di Spill berapa lama nih kalau boleh tahu ya? Kalau join Spill sih sebenarnya dari 2018, tapi kan kebetulan kan MT dulu setahun, jadi menduduki di dunia pekerjaan yang sesungguhnya itu per 2019. Jadi kalau sampai sekarang kurang lebih 5 tahun. Wah, lama ya. Berarti sebenarnya 4 tahun ini belum terhitung lagi dengan masa MT-nya ya. Oke, jadi Bu Yunita sendiri ini sebelumnya pada saat masuk Spill sendiri sudah langsung menjabat jadi Inland Service Sumatera Manager atau menjabat di posisi lain nih sebelumnya? Oke, jadi nggak langsung jadi ISDR Manager, tapi ada perjalanan sendiri. Saya bermula dari MT operasional 2018, MT Spill. Nah, saya waktu itu dapat dari job fair job fair di UGM. Nah, setelah itu saya ke Surabaya, jadi Spill Surabaya sini ada training kurang lebih 3-4 bulan. Nah, setelah 3-4 bulan nih saya ke Jakarta. Nah, jadi kita nyebar ke cabang-cabang. Saya kebagian ke Jakarta. Nah, di Jakarta itu kurang lebih 1,5 bulan. Nah, nanti setelah 1,5 bulan saya kembali lagi ke Surabaya, pendidikan lagi, training lagi sebulan. Nah, setelah itu disebar lagi ke cabang-cabang. Saya kebagian ke Banjarmasin. Nah, di Banjarmasin ini kurang lebih 6 bulan, dari per September 2018 sampai April 2019. Nah, setelah itu saya diangkat menjadi OSO, waktu itu OSO Supervisor, itu penempatannya di Jakarta. Jadi khusus yang loadingnya atau yang pemuatannya dari Jakarta. Nah, itu istilahnya dulu mini ISD, regionnya di situ. Jadi nama awalnya itu kan OSO, One Stop Service Outport. Nah, setelah itu 2019, lalu 2020 itu berubah jadi ISD branch, Inland Service Department branch, lalu per 2021 itu berubah jadi ISD region. Itu sampai sekarang. Oke, berarti awalnya MT ya? Iya, nah terus saya tadi kan supervisor per 2019, lalu 2021 saya dipercaya untuk jadi Inland Service Department Region Manager bagian Sumatera, itu 2021. Saya ingat bulan Mei. Jadi sebulan sebelum ulang tahun. Dapat hadiahnya itu. Tuh, ya bagus ya, hadiah dari Spill nih, langsung dipromosi jadi manajer. Makasih Spill. Spill, hadiah ulang tahun saya juga ya. Loh, kok langsung malah minta ya. Oke, jadi Bu Yunita ini sepertinya perjalanannya cukup panjang ya, Greeners, dari MT. Dan saya yakin MT itu bukanlah proses yang mudah ya, karena kan dipertanggungjawabkan dengan berbagai tugas yang besar dan juga harus belajar banyak ya dalam waktu singkat ya, harus menyesuaikan diri. Lalu ini Bu Yunita juga pindah-pindah ya ini ya, dari Jakarta, Surabaya, Banjarmasin. Nah, dari Bu Yunita sendiri nih, kendala terbesar yang dihadapi selama mungkin dari MT hingga supervisor ya, itu apa sih sebenarnya? Sebenarnya kalau tantangan tiap
tahun atau tiap stage of life tuh pasti beda-beda. Oh. Jadi waktu MD itu ya tantangannya pasti kita harus belajar semua aspek operasional. Jadi dari shipping sampai logistik saya harus hafal, terus ada ujiannya juga. Dan nggak cuma operasional, waktu awal-awal itu karena saya jujur karena basic saya teknik industri, karena ini pelayaran saya harus belajar dari nol bener-bener sampai harus tahu bagian fleet juga, bagian finance juga, bagian CS, walaupun memang saat itu walaupun kita operasional tapi kita tetap harus tahu aspek itu juga, dan itu diujiankan di situ di MT Ops. Nah itu tantangan waktu saya MT. Nah ketika kemudian stage of life saya naik ke supervisor, also supervisor waktu itu saya harus menghandle tim. Jadi saya langsung diberikan tim yang banyak, yang cukup banyak menurut saya. Jadi waktu itu juga baru juga. Jadi OSO ini kan baru lahir juga ya, subdepartemen ini baru lahir, terus leadernya baru lahir sudah jadi leader juga, dan harus manage juga antara pekerjaan dan ininya juga, sumber daya manusianya juga. Jadi itu tantangan sendiri waktu itu manage itu. Nah ketika sudah 2021 sampai sekarang, ketika saya sudah menjabat di posisi ini, tantangannya lebih ke eksternal, jadi lebih ke vendor, karena belakangan ini kan concern banget kita terhadap relasi corporate ya. Jadi kita harus memberikan service yang terbaik, tapi juga dengan harga yang kompetitif. Nah itu negosiasi dengan pihak eksternal itu yang cukup challenging sih. Oke. Itu kurang lebih. Kalau boleh tahu ini challengingnya di bagian mana nih? Apakah memang karena keserasian individunya kan? Saya rasa karena Bu Yunita sendiri kan handle branch cukup banyak ya, dan tentunya kan setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda-beda ya. Apakah itu yang menjadi tantangannya ya? Iya betul, pastinya karena karakteristik orang-orang dan masing-masing cabang kan pasti beda. Dari barat sampai ke timur juga kan pasti treatmentnya juga beda. Jadi ya itulah tantangan, kita harus menyesuaikan. Kapan harus menghandle dengan treatment A, kapan harus menghandle dengan treatment B, dan step-stepnya juga harus tahu kapan kita harus lembut, kapan kita harus bener-bener timingnya tepat untuk kita fight apa yang kita mau. Jadi istilahnya bagaimana kita, tantangannya lebih ke mempertemukan antara goalnya perusahaan dengan vendor sebagai support kita sih. Itu sih yang sekarang saya alami. Memang kalau sudah masalah negosiasi dengan pihak eksternal ini memang cukup sulit ya, karena kan mereka juga punya goals tersendiri, kita juga punya goals tersendiri ya. Ya kayaknya di sini kuncinya adalah adapt dan negotiatingnya harus kuat ya. Betul. Nah di sini jujur saya agak tertarik nih dengan perasaan Bu Yunita sendiri nih. Nah apa sih yang dirasakan Bu Yunita pada saat tiba-tiba mungkin nih diinfokan kalau akan dipromosikan nih? Udah pasti senang sih ya, karena ini saya senang juga sih karena dipromosikan menjadi inland service department region bagian Sumatera untuk memanage bagian itu, dan ini juga menjadi challenge saya juga, stage of life yang baru juga sih gitu. Ini kalau boleh tahu nih Bu Yunita, sekarang ini mengepalai berapa bawahan nih? Saya punya supervisor 2. Lalu tim saya, sebentar saya hitung ya. Oh ya, nggak apa-apa, dihitung dulu. Supervisor 2, lalu tim saya ada 5. Tim staffnya ada 5. Staffnya. Jadi jumlahnya 7. Wah, itu juga termasuk kepala yang cukup banyak ya. Karena kan setiap kepala tentunya punya pikiran masing-masing dan berbeda ya. Itu yang di pusat ya. Iya. Itu masih di pusat. Cabang kan kita harus manage juga gitu. Iya. Nah, kalau dihitung sama cabang nih seharusnya udah 10 plus ya ini ya. Kalau cabang lebih ke manage pekerjaan. Manage pekerjaannya. Iya. Nah, kalau sebelumnya nih pas jadi OSO supervisor ya di Jakarta itu punya berapa bawahan nih kalau boleh tahu? Sebenarnya kurang lebih hampir sama ya. Saya nggak inget juga sih sebenarnya, tapi karena
saya punya asisten supervisor waktu itu ada 2, lalu staff saya bagian invoicing dan dokumen ada sendiri, monitoring juga ada sendiri, ya kurang lebih sama 8-10 orang. Wah, berarti Bu Yunita ini sudah terbiasa ya, bahkan sebelum diangkat game manager sudah nge-handle cukup banyak ya. Nah ini kalau boleh tahu nih, tadi kan tantangannya di Departemen Inland ya, ataupun di OSO pada saat jadi supervisor sebelumnya. Nah tantangannya Bu Yunita sendiri nih, menjadi leader ya, apalagi ini mengepalai banyak orang ya, dari dulu hingga saat ini. Itu apa sih sebenarnya? Kalau tantangannya tadi kan lebih kepada eksternal ya. Iya. Ini sekarang saya bahas tantangannya lebih untuk manage sumber daya manusianya, jadi SDM-nya. Jadi tim kita itu bagaimana di manage itu sebenarnya saya sebelumnya terima kasih juga untuk Spill juga ada training bagaimana menghandle orang dengan tipe A, dengan tipe B, tipe C, kalau nggak salah ada 4 itu dan itu semua saya alami juga. Jadi dan saya aplikasikan itu juga. Jadi thank you Spill udah ada trainingnya juga. Boleh nih titip salam ke tim L&D-nya ya. Thank you. Jadi itu cukup menjadi tantangan saya sih secara internal ya. Oke, ini berarti nggak cuma berhadapan dengan keserasian di pihak eksternal, tapi juga keserasian di pihak internal ya. Nah dari Bu Yunita sendiri nih, mungkin ada nggak nih tips and trick gimana caranya biar bisa memanage banyak bawahan dengan berbagai macam karakternya nih? Kuncinya sih sebenarnya ada di pertama-tama adaptasi kita sih, dalam arti kita tidak bisa memukul rata, menyamakan semua treatment, semua tim kita sama rata, tapi kita harus lihat juga timingnya, kita harus lihat juga bagaimana orangnya, apakah orangnya itu cocok dengan kita, maksudnya lebih ke apakah orang itu cocok saat ditegur pada pagi hari, karena sejujurnya tim saya juga ada yang begitu, kalau pagi hari itu bisa seharian bad mood gitu, jadi memang harus diatur juga timingnya, terus tipe orangnya juga, kan itu juga menyesuaikan ya, itulah. Oke, ini berarti memang harus mengenal dekat timnya dulu nih, bagusnya dibicarakan pada saat kapan, lalu dengan cara seperti apa pembawaannya gitu ya Bu Yunita ya. Nah Bu Yunita sendiri ini kan saya rasa ya kalau dilihat dari tantangan baik dari pihak eksternal ataupun internal ini cukup banyak ya, saya dengar langsung wow gitu ya. Nah dari Bu Yunita sendiri pernah nggak nih ada satu titik di mana Bu Yunita benar-benar ngerasa lelah, terus juga waduh kok gini ya gitu? Kalau lelah sih sebenarnya pasti pernah, tapi langsung biasanya saya nggak gubris perasaan itu sendiri sih, karena benar-benar kalau bukan kita yang self control kan siapa lagi kan gitu. Jadi lebih kepada kalau ditanya pernah ya pernah, tapi biasanya langsung saya singkirkan tanpa perlu nunggu berlama-lama sih, tanpa harus sehari 2 hari, karena memang itu sudah bikin lelah, tambah lelah lagi kalau dipikir gitu. Jadi ya itu sih. Oke, ini kayaknya Bu Yunita bukan tipe orang yang suka overthinking ya. Oke, ini gimana cara mengatasi overthinking ya? Karena saya sendiri sih jujur tipikal orang yang mungkin lebih emosional ya. Jadi sering kebawa pikiran ya. Mungkin sebenarnya apalagi contohnya dalam pekerjaan ya. Terkadang kalau sudah pekerjaan cukup berat, nah itu kalau mungkin saya lagi di masa-masa low ya, itu pasti bener-bener pekerjaan tuh memenuhi pikiran. Padahal sebenarnya ya harusnya kan kalau kita sudah pulang sebaiknya beristirahat ya, karena pada akhirnya kan pekerjaan tuh akan terselesaikan pada saat kita ya kembali ke kantor kan ya. Nah saya malah tetap mikirin malam, padahal ya nggak ada action yang ya bisa saya lakukan untuk merubah itu. Nah Bu Yunita ini gimana nih cara menguranginya? Biasanya sih yang pertama saya lakukan itu pasti berdoa sih. Jadi saya selalu berdoa. Sebenarnya kalau misalnya intinya kan kalau apa yang sudah diberikan Tuhan tuh pasti tidak akan melebihi kekuatan kita. Jadi saya kembalikan lagi lah ke Tuhan, gimana caranya untuk gimana nih burnout saya ini bisa diolah, tolong diolah menjadi semangat yang baru. Nah itu yang pertama. Yang kedua, kita juga harus manage pekerjaan kita. Jadi
kita mulai semangat yang baru, ketika kita sudah dapat semangat yang baru, kita mulai manage pekerjaan kita, prioritas pekerjaan kita. Kita nggak boleh berlama-lama burnout, nggak boleh merasa sedih atau tertengah atau tadi overthinking. Oke. Jadi di list apa yang harus dikerjakan, mana dulu yang prioritas, itu baru dikerjakan semua baru diurutkan, and then done. Gitu sih biasanya. Oke, berarti ini yang pertama berdoa, jangan lupa berdoa. Yang kedua mungkin lebih ke arah memanage apa yang harus dilakukan ya, menyusun to do listnya ya, biar kita nggak panik. Soalnya kan mungkin seringkali kita panik, overthinking ini karena kita kehilangan arah gitu ya, modelnya ya Bu Yunita ya. Oke, nah Bu Yunita sendiri nih, mungkin selain tips-tips tadi, Bu Yunita biasanya kalau lagi stres ya, namanya kita pasti nggak ada yang lepas dari namanya stres ya, kalau sudah banyak kerjaan stres. Nah Bu Yunita ini biasanya ngapain nih? Biasa ya melakukan hobi sih. Jadi hobi saya itu kan sebenarnya lebih ke sport ya, olahraga. Jadi healingnya di situ. Oke. Jadi healingnya basket, terus bulu tangkis. Kalau itu memang di luar. Tapi kalau misalnya memang benar-benar lagi butuh yang menyendiri, biasanya main piano atau main biola gitu sih. Wow, oke. Kalau lapar masak gitu. Hobinya cukup lengkap ya teman-teman Greeners. Jadi kalau lagi pengen gerak nanti tinggal basket, bulu tangkis. Kalau mau lagi pengen musik ya musik. Kalau lagi lapar ya tinggal masak. Ini kayaknya Bu Yunita multi talenta sekali ya. Akibat anak tunggal. Jadi akibat anak tunggal. Jadi semuanya harus serba bisa. Dia harus mengolah semuanya sendiri, burnout sendiri, stres sendiri. Waduh. Kayaknya Bu Yunita butuh teman curhat nih teman Greeners. Oke, kalau boleh tahu nih, Bu Yunita anak tunggal ini nggak ada mungkin sering ngumpul sama sepupunya? Oh, ngumpul, tapi kalau lagi liburan aja. Oh iya, kan lagi sibuk masing-masing ya. Iya, pastinya. Kalau jadi anak tunggal ini rasanya sepi. sangat sepi ya. Sepi udah. Waduh. Coba tanya semua anak tunggal pasti merasa kesepian, kecuali kalau misalnya tinggalnya sama saudara itu mungkin rame. Saya pernah gitu juga sih. Oke. Tapi giliran udah tinggal sendiri, ya kok sendiri lagi. Waduh, ini kayaknya teman-teman Greeners nih mungkin barangkali yang punya pengalaman sebagai anak tunggal boleh di komen juga ya ini ya. Kalau dari saya pribadi kan saya sebenarnya anak pertama ya, dan dari ya adik saya ada 2. Nah, ya jujur saya sempat kepikiran, aduh enak ya kayaknya jadi anak tunggal nih, sepi ya. Kalau sudah punya adik nih, rasanya mau ngerjain tugas dulu ya pas kuliah itu, wah riuh sekali. Itu dikit-dikit ada yang teriak, dikit-dikit ada yang ya pokoknya lakukan hal-hal lain yang cukup mengganggu ya. Jadi ramenya di situ. Mungkin karena Bu Yunita belum merasakan ributnya dan saya belum merasakan sepinya, jadi kita mungkin ya kita tukaran aja gimana yuk. Iya, kita tukar nasib sebentar yuk. Iya, saya juga waktu itu kalau lihat ada yang punya saudara apalagi banyak itu 3 atau 4 saudara, kayaknya enak ya. Mungkin Bu Yunita mau pinjam adik saya 1. Wah, dicoba. Kita trial dulu. Boleh. Oke, Bu Yunita sendiri nih kalau boleh tahu asli Surabaya atau sebenarnya tadi di Jogja? Iya. Jadi kalau ditanya ini sama orang nih sebenarnya agak panjang jawabannya. Jadi saya lahir di Jogja sampai TK, lalu saya pindah ke Tasikmalaya, Jawa Barat, adaptasi juga dari bahasa Jawa ke bahasa Sunda. Terus itu sampai SMA. Nah, begitu kuliah ke Jogja lagi, balik lagi. Terus ya itu tadi ketemu sama Spill, jodohnya ke Surabaya gitu. Ini ternyata Bu Yunita memang sudah cukup ahli dalam adaptasi ya. Pantesan sudah terbiasa pindah dari Surabaya, Jakarta, Banjarmasin. Ternyata semasa sekolah ya, sekolah itu juga sudah pindah-pindah ya. Ini memang kalau boleh tahu nih tantangannya Bu Yunita, apa sih yang dirasakan Bu Yunita dan tantangannya dalam proses ya pindah-pindah kota ya, karena saya rasakan tuh cukup berat ya, harus adaptasi lagi segala macam ya. Iya, apalagi anak tunggal. Nah itu apalagi anak tunggal lagi. Temennya ganti-ganti lagi. Iya, temennya ganti-ganti lagi, tetangganya ganti-ganti lagi. Waduh, tetangganya juga ganti, Pak RT-nya juga ganti. Iya, semuanya ganti. Iya itu. Jadi ya tantangannya sih sebenarnya balik lagi adaptasi ya. Jadi mau nggak mau kan kita harus beradaptasi, namanya manusia masih hidup pasti butuh adaptasi. Adaptasi itu sama dengan belajar ya, kan manusia tidak akan pernah berhenti belajar sih. Jadi
ya itu adaptasi tantangannya, tapi bagaimana kita bisa memiliki self control yang baik supaya bisa beradaptasi dengan cepat dengan lingkungan, gitu aja sih. Oke, ini kayaknya memang kita benar-benar mempelajari tentang adaptasi ya. Nah, dari Bu Yunita sendiri nih, apakah pengalaman Bu Yunita ya yang ya saya rasa cukup banyak nih pindah-pindahnya, ini membantu Bu Yunita untuk berkarir di Spill ini? Cukup membantu sih. Untuk ini kita kan mau menghadapi berbagai macam tipe atau karakteristik orang kan ya. Itu juga butuh adaptasi juga kan gitu. Jadi ya itulah bisa. Oke, ini kayaknya memang kita sangat perlu ya Greeners untuk mempelajari mengenai adaptasi. Nah, oke, mungkin kita sudah mulai berada di penghujung acara ya Bu Yunita. Oke, last question nih Bu Yunita. Apa sih nih yang menginspirasi Bu Yunita ya untuk bisa terus berjuang dalam karir ya hingga saat ini? Saya lihat kan Bu Yunita nih progresnya cukup banyak ya, proses yang dilalui cukup banyak dan tantangan yang dilalui juga saya rasa juga tentunya sangat banyak dan bervariasi. Nah, apa ini yang menginspirasi Bu Yunita untuk terus berjuang hingga saat ini? Oke, saya ada satu ayat yang saya kutip sebenarnya dan saya olah menjadi kata-kata saya sendiri. Jadi jangan ada orang yang merendahkan engkau hanya karena engkau muda. Jadi untuk para Greeners terutama yang memiliki semangat muda, jangan patah semangat, terus berkarya, tunjukkan karyamu, tunjukkan talentamu sesuai dengan apa yang engkau bisa kerjakan, gitu aja sih. Oke, makasih ya Bu Yunita. Jadi lebih ke arah believe in yourself gitu ya. Iya. Oke, para Greeners, in conclusion ya, kita sudah bisa merekap nih dari perjalanannya Bu Yunita dari awal ya sebagai MT hingga saat ini sebagai manajer ya. Kuncinya adalah yang dari saya dapatkan adalah adaptasi. Pertama, kita harus lebih bisa banyak beradaptasi terhadap situasi, terhadap tantangan yang dihadapi dan juga terhadap orang-orang ya. Nggak cuma orang-orang eksternal dari Spill, namun juga rekan-rekan timnya. Selain itu juga jangan lupa untuk percaya sama diri sendiri, karena saya yakin setiap dari kita punya potensi yang berbeda-beda ya Bu Yunita ya, yang bisa kita kembangkan. Oke, Bu Yunita terima kasih banyak ya atas kehadirannya di Hotpot kali ini. Oke, bagi para Greeners jangan lupa stay tune untuk Hotpot di bulan selanjutnya. See you. Bye-bye.